Kebohongan amarah, apa yang tidak diberitahukan oleh naluri Anda. Dan terbukti secara ilmiah. Anda tentu mengenal perasaan itu. Panas yang menguar di dada bagai gelombang. Dunia yang menyempit hanya pada satu titik ketidakadilan, kata-kata pedas, janji yang ingkar, sikap merendahkan yang biasa saja. Pada momen itu, dorongan untuk membalas, untuk meluapkan segalanya, terasa sebagai hal yang paling jujur dan diperlukan di dunia. Rasanya seperti kekuatan. Rasanya seperti kebenaran. Namun dalam keheningan yang menyusul, setelah pintu dibanting, pesan teks kejam dikirim, kata-kata yang tak dapat ditarik kembali, datanglah perasaan yang berbeda. Sebuah batu penyesalan yang dingin dan berat di perut. Rasa bersalah. Rasa malu. Bisikan senyap, mengapa aku melakukan itu? Ini adalah konflik manusia tertua. Dan selama ribuan tahun serta melintasi benua, orang-orang paling bijaksana di antara kita telah memberikan vonis mengejutkan yang sama, yang kini dikonfirmasi oleh pandangan dingin sains modern. Bertindak berdasarkan amarah mentah adalah sebuah jebakan. Ia adalah racun yang Anda siapkan untuk orang lain, tetapi Anda sendiri yang meminumnya. Kaum Stoa kuno menyebutnya kegilaan sementara. Seneca memperingatkan bahwa tidak ada wabah yang lebih mematikan bagi umat manusia. Ia meresepkan penawar sederhana dan radikal, tunda. Tunda saja. Karena amarah adalah api yang melahap bahan bakar dari reaksi instan. Sang Buddha menawarkan gambaran yang lebih visceral, memegang amarah ibarat menggenggam bara panas dengan niat melemparkannya pada orang lain, Anda sendiri yang akan terbakar. Renungkan itu. Niat itu sendiri untuk menyakiti dengan amarah Anda adalah luka pertama dan terdalam. Anda terbakar sejak saat Anda menggenggamnya. Selama berabad-abad, ajaran ini adalah metafora yang mendalam. Kini, neurosains menunjukkan bahwa itu adalah fakta biologis yang presisi. Saat penghinaan atau ancaman menerpa, bagian kuno otak berbentuk kacang almond bernama amigdala, sirine alarm primal Anda, membajak seluruh sistem Anda. Ia membanjiri tubuh Anda dengan bahan kimia stres, kortisol dan adrenalin. Dan untuk membuat Anda bertarung secara efisien, ia melakukan sesuatu yang drastis, mematikan korteks prefrontal Anda. Ini adalah CEO otak Anda, pusat nalar, empati, perencanaan masa depan, dan pertimbangan moral. Ia non-aktif. Anda, pada momen itu, beroperasi dengan pikiran yang berkurang kemampuannya. Anda secara fisik lebih kuat, lebih cepat, dan secara mendalam kurang cerdas. Anda berada dalam kegilaan ala Seneca. Inilah insentif menyesatkan dari amarah, koktail adiktif yang kuat yang membuat Anda merasa berkuasa dan benar, sambil membutakan Anda dari konsekuensi. Anda bertindak dari tempat ini. Dan untuk sesaat, mungkin ada kepuasan gelap. Perasaan lega. Ini adalah dorongan dopamin dari kemenangan yang dipersepsikan, ilusi merebut kembali kendali. Namun kemudian, kimianya bergeser. Pembajakan berakhir. Korteks prefrontal melakukan booting ulang, dipenuhi darah dan kejernihan. Dan ia melakukan audit yang brutal. Kini, dengan empati yang kembali aktif, Anda melihat luka di mata mereka. Dengan kemampuan meramalkan masa depan yang pulih, Anda melihat keretakan yang Anda ciptakan, kepercayaan yang hancur. Dengan kesadaran diri yang kembali, Anda menyaksikan rekaman amukan wajah merah Anda, seorang asing yang mengenakan wajah Anda. Disinilah rasa bersalah diproduksi. Itu bukanlah abstraksi moral. Ia adalah pusat eksekutif otak yang mengamati kerusakan yang disebabkan oleh ketidakhadirannya yang sementara. Peribahasa kuno berkata, amarah dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Kegilaannya adalah pembajakan itu. Penyesalannya adalah laporan dari diri Anda yang lebih baik. Konflik internal adalah perang saudara antara dua versi diri Anda. Diri primal, limbik yang berteriak meminta dominasi, dan diri sosial, empatik yang menghargai hubungan dan integritas.
Rasa bersalah adalah rasa sakit dari diri yang lebih tinggi itu, terluka karena dibungkam. Lalu, apa jalan keluarnya? Bukan dengan tidak pernah merasakan amarah sama sekali. Amarah adalah sinyal, alarm kuno yang cemerlang bahwa sebuah batasan telah dilanggar. Kesalahannya adalah mengira bel alarm itu adalah pemadam kebakaran. Kebijaksanaan, kuno dan modern, bertemu pada satu praktik tunggal yang kuat, jeda. Saat Anda merasakan gelombangnya, satu-satunya tugas Anda adalah menciptakan ruang antara pemicu dan tindakan Anda. Berhenti. Secara fisik. Jika berdiri, duduklah. Jika duduk, tetaplah di sana. Jangan lakukan apa-apa. Anda sedang menyangkal api bahan bakarnya. Bernapas. Tarikan napas dalam dan perlahan bukanlah klise. Itu adalah perintah neurologis yang memberitahu amigdala Anda bahwa keadaan darurat telah berakhir, membantu korteks prefrontal Anda merebut kembali komando. Bingkai ulang. Tanyakan pertanyaan Stoa, apakah ini ancaman bagi hidupku, atau hanya bagi harga diriku? Tanyakan pertanyaan Buddha, apa yang begitu melekat padaku di sini? Arahkan, jangan meledak. Gunakan energi yang telah jernih nanti. Nyatakan batasan Anda. Uraikan rasa sakit Anda. Selesaikan masalahnya. Ini adalah jalan tengah emas, Aristoteles. Untuk marah pada orang yang tepat, pada tingkat yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Itulah kekuatan sejati. Kebenaran mentahnya adalah ini. Impuls amarah menjanjikan kekuatan tetapi menghasilkan ketidakberdayaan. Ia menjanjikan resolusi tetapi menyebabkan luka yang lebih dalam. Rasa bersalah yang Anda rasakan setelahnya bukanlah musuh Anda. Ia adalah kemanusiaan Anda yang menegaskan kembali dirinya. Itulah bukti bahwa diri yang dibajak itu bukanlah diri Anda yang sebenarnya. Lain kali sambaran petir itu menyergap, ingatlah Anda berdiri di sebuah ambang pintu. Di satu sisi adalah kepuasan sementara dan destruktif dari teriakan. Di sisi lain adalah martabat yang lebih sulit, namun lebih kuat, dari jeda. Pilihlah untuk merasakan api tanpa memberinya makan. Biarkan sinyal itu melewati ruang sunyi dari kesadaran Anda, dan bertindaklah bukan dari cerita yang retak dan demam, tetapi dari diri Anda yang utuh dan mampu. Sebab seperti yang dijanjikan peribahasa Tiongkok kuno dengan kesederhanaan yang menghancurkan, jika Anda sabar dalam satu momen amarah, Anda akan lolos dari 100 hari kesedihan. Pilihannya ada pada Anda. Pilihlah jalan lolosnya. Pilihlah jedanya. Di sanalah kekuatan sejati Anda hidup.